Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, 6 anggota Polresta Balikpapan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lalu bagaimana penanganan kasus sejauh ini? Apakah Polri sudah menangani kasus ini dengan transparan sesuai dengan hukum pidana dan kode etik? Kita akan membahasnya bersama Fatul Huda Wiyasyad, kuasa hukum dari keluarga Herman, dan Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas. Selamat malam, Mas Fatul. Selamat malam, Mbak Afi. Ya, dan Mas Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Baik, Mas Wahyu, saya akan ke Mas Fatul terlebih dahulu sebagai kuasa hukum dari keluarga Herman. Sejauh ini sudah ditetapkan 6 orang sebagai tersangka. Apa tanggapan dari pihak keluarga? Ya, pada prinsipnya dari pihak keluarga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini Polda Kaltim, walaupun terbilang telat ya, gitu. Karena kejadiannya sudah lebih dari 2 bulan gitu ya, jadi tapi kami tetap mengapresiasi gitu ya atas apa yang sudah dilakukan oleh Polda Kaltim dan cukup cepat juga dalam menangani hal ini. Baru 1 minggu, Kamis yang lalu kami masukkan, namun sekarang sudah ada 6 yang tersangka. Mas Fatul, kita tahu hasil forensik dinyatakan Herman terdapat luka, tulang rusuk yang terangkat, kuping yang hampir lepas, dan juga ada bekas sengatan listrik. Namun di awal, di Desember 2020, keluarga sempat meminta keterangan apa yang menjadi penyebab kematian dari Herman. Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Itu bukan berdasarkan hasil forensik ya, karena tidak pernah ada visum ataupun otopsi pasca jenazah itu diterima oleh keluarga gitu ya, Mbak. Jadi pada saat tanggal 4 Desember ketika jenazah itu diantar pulang ke rumah gitu, dan dari situ pihak keluarga terus menanyakan gitu ya, bagaimana apa penyebab dan siapa pelaku, tapi tidak ada jawaban, dan akhirnya melaporkan hal ini kepada kami gitu ya di ILBH Samarinda, dan kemudian di tanggal 4 Februari kemarin resmi kami ajukan pengaduan dugaan tindak pidana kepada Direskrimum Polda Kaltim gitu. Baik, sebagai kuasa hukum dari sampai keluarga korban, silakan Mas Fatul, silakan. Ya, jadi sampai sekarang pun kita juga belum tahu penyebab kematiannya itu apa. Cuma memang ada dokumentasi pada saat jenazah itu sampai di rumah gitu ya, berupa video yang menggambarkan itu luka-luka, begitu juga dengan foto-foto begitu ya. Tuh. Jadi kondisi jenazah Herman ini bukan hasil forensik, tapi merupakan hasil dari penglihatan mata saja dari video dan juga foto yang diterima oleh pihak keluarga. Baik, saya akan ke Mas Wahyu. Dari Kompolnas kemudian ikut masuk dalam kasus ini. Apa yang bisa dilakukan sejauh ini? Apakah sudah dikumpulkan sejumlah bukti terkait kejanggalan dari kematian Herman ini? Mas Wahyu? Ya. Terima kasih, Mbak Afi. Jadi posisi Kompolnas sebagai pengawas fungsional memang mendorong agar apa yang terjadi di Balikpapan ini nanti bisa terbuka di publik. Statement dari Pak Kapolda jelas, tidak main-main dan akan tegas, tapi manis. Nah, kami Kompolnas akan memantau terus. Kami akan lihat prosesnya. Kami berharap apa yang namanya reformasi kultural, apa yang namanya presisi dilakukan oleh Kapolri ini tidak sekedar lip service. Sehingga kami sudah dapat laporan resmi dari Kapolda, dari Buasum sudah resmi, kami dari Propam juga sudah mencek, tetapi kami akan ikuti terus, kita pantau terus, karena ini kan prosesnya awal di kode etik dulu, baru nanti ke pidana. Ya. Nah, sehingga sekarang ini yang kami lihat nggak bisa hanya kode etik, tapi harus ke pidana. Kalau Kapolda sudah berani mengeluarkan statement, kalau memang terbukti PTDH, ya dilakukan, karena kasus yang sama terjadi juga di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, dan Kapolda juga tegas memecat anggota dengan PTDH. Ya, jadi ini yang menurut kami akan kami lakukan secara serius ini, Mbak. Ya. Baik.
Baik, Bapak-Bapak kita harus jeda, usai jeda akan kita bahas lebih jauh. Untuk Kompolnas mungkin saya tanya, ini penyiksaan masih menjadi masalah sistemik di tubuh Polri dengan kurang lebih dua alasan. Ada impunitas, kemudian juga kurang transparannya proses internal melalui kode etik profesi Polri. Sementara kita tahu ada presisi yang coba dibangun oleh Kapolri yang baru. Apakah ini sesuai dengan harapan dari keluarga korban untuk bisa menjalankan proses ini secara transparan? Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bisa kita lanjutkan, Mas Fatul, saya akan kembali ke Anda. Sebelum kita membahas soal transparansi dan lain-lain prosesnya, sempat ada informasi bahwa ada pihak yang mencoba untuk menutup kasus ini dengan menawarkan sejumlah uang senilai 500 juta rupiah kepada pihak keluarga. Apakah itu betul? Kalau jumlah 500 juta itu masih simpang siur ya, karena saya sendiri juga belum mendapatkan dari dari klien saya gitu ya, yang dalam hal ini menjadi pelapor gitu. Cuma memang ada pemberian uang 3 kali ya, sampai 40 hari kematian Herman itu untuk tahlilan. Itu di 2 tahlilan pertama itu berjumlah 2,5 juta. Kemudian yang di pas 40 hari itu pemberiannya 25 juta rupiah. Dan yang membedakan itu adalah ketika di hari ke-40 itu diambil foto oleh pihak kepolisian gitu. Itu pihak kepolisian yang beri 2,5 juta 2 kali dan 25 juta itu. Memang untuk santunan mereka bilang begitu. Adakah permintaan atau pihak yang mendekati keluarga setelah memberikan uang santunan ini? Ya, kalau yang mendekati keluarga menurut penuturan klien saya memang ada gitu ya, oleh beberapa oknum gitu, dan menawarkan damai yang ditawarkan gitu. Cuman ini kan sebenarnya kan prinsipal kami atau klien kami ini kan bukan pihak yang mengurus, karena dipercayakan kepada saudaranya yang lain yang bernama Lina gitu ya, untuk mengurus informasi ini gitu, mencari tahu siapa yang membunuh Herman dan apa penyebabnya, berurusan berkoordinasi dengan kepolisian, dalam hal ini adalah Polresta Balikpapan dan Polda Kaltim gitu. Tapi sampai terakhir itu memang saudaranya yang satu ini tidak ada komunikasi dengan pihak keluarga yang lain gitu. Jadi cenderung menutupi juga dan malah di dalam internal keluarga ini jadi ribut gitu. Dan sekedar informasi tadi juga di Metro kan berita dari Kapolda itu bilangnya tidak ada damai gitu. Saya ingin mengomentari demikian Mbak Afi. Pada saat pertama kali ini naik di salah satu media nasional gitu ya, yang online gitu ya. Di situ ada videonya bahwa Kapolresta menyatakan ini sudah damai begitu kan. Ada perdamaian gitu. Nah, sementara Bapak Kapolda hari ini menyatakan tidak ada damai gitu. Nah, tadi kami pada saat pemeriksaan hari ini masih proses pemeriksaan terhadap pelapor di Polda Kalimantan Timur di Reskrimum. Tadi pas di SPKT tadi kami bertemu dengan orang tua Herman ya, bapaknya Herman itu. Dan si Herlina ini yang saudaranya pelapor ini, mereka menyatakan saya yang berhak untuk melaporkan gitu. Kenapa kamu yang melaporkan? Mereka bilang begitu. Kemudian jadi ada perseteruan internal di keluarga. Iya, nah dan itu mereka bilang ini kan sudah damai, kenapa dilapor-laporkan lagi? Tuh, jadi kami akhirnya menangkap gini, oh ternyata ada perpecahan begini dan ternyata ada perdamaian begini ya. Dan ini menurut saya yang harus... Apa alasan perdamaiannya Mas Fatul, boleh saya tahu apa alasan dari pihak yang mengatakan sudah ada tanda kutip perdamaian itu? Tidak dijelaskan secara rinci karena kami tidak mau menanggapi itu. Karena kami memang mau fokus kepada kasus tewasnya si Herman ini ya, mengenai apa penyebabnya dan siapa pelakunya. Itu nanti biar polisi yang menindaklanjuti
terkait pernyataan dari bapaknya Herman dan Baik. di 5 Mas ini Fatul, mohon tadi. maaf, kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu. Nanti saya minta tanggapan lebih jauh dari pihak Kompolnas, Mas Wahyu, termasuk juga peran dari atasan pelaku ini lalai atau malah memerintahkan, dan apakah Kompolnas juga sudah mengaudit SOP Polri untuk penyelidikan, penangkapan, pemeriksaan, dan sebagainya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, Mas Fatul, kita lanjutkan. Lalu apa yang dilakukan ketika ternyata di internal keluarga sendiri ada perpecahan, sementara di sini ada Kompolnas. Apa harapan Anda dengan masuknya Kompolnas dalam kasus ini? Ya, kalau soal internal keluarga kami tidak mencampur ya, karena bagaimanapun mau ada yang berdamai atau tidak, ini kan pidana pembunuhan gitu ya. Jadi begitu ada informasi, maka polisi wajib untuk menindaklanjuti dalam ranah pidana begitu, dan juga kode etik begitu ya. Jadi ini berbeda dengan delik aduan, misalnya pencurian dalam rumah tangga begitu kan, yang harus ada pelapor, kemudian bisa juga kalau berdamai dicabut begitu. Ini bukan yang seperti itu gitu kan, kita semua tahu tuh. Nah, jadi ini kami berharap proses ini berjalan sebagaimana mestinya, kemudian semua pihak juga ikut memantau ini, termasuk juga Kompolnas, termasuk juga Komnas HAM dan seluruh yang lain, supaya hal ini tidak terulang lagi gitu. Dan saya berharap kepada Kompolnas untuk mengawasi secara ekstra mulai dari tahapan ini, karena hari ini dimulainya pertama kali penyidikan atau pemeriksaan terhadap saksi pelapor, dan nanti ada saksi-saksi lainnya gitu yang diperiksa. Jadi selama proses ini saya berharap Kompolnas mengawasi secara kontinu, dan saya pikir tidak ada lagi lah kejadian seperti ini lagi. Oke, ya, baik. Saya harap begitu. Mas Wahyu, itu harapan dari pihak keluarga disampaikan oleh kuasa hukumnya. Apa verifikasi yang bisa dilakukan oleh Kompolnas sendiri? Termasuk juga ini ada yang membingungkan mungkin ketika Kapolresta mengatakan sudah damai, namun Kapolda mengatakan jalan terus. Baik, Mbak Afi. Jadi yang pertama, kuasa hukum minta agar Kompolnas mengawasi kasus ini ekstra. Saya selaku komisioner menjamin pasti kami akan awas ekstra, kami akan terus memantau, dan kami akan mengawal proses hukum ini. Itu jaminan kami. Nah, kemudian menyangkut tadi ada penjelasan dari Kapolresta bahwa sudah ada damai, kemudian statement dari Kapolda yang bertentangan. Kami tentu akan melakukan verifikasi dan uji silang di sana. Lalu tadi ada statement, ada katanya uang dan sebagainya. Kalau memang itu benar dan ada bukti, silakan itu nanti dikemukakan saja, tidak usah khawatir. Kami akan memberikan jaminan, dan kebetulan kami kan juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang berkaitan dengan Komnas HAM dan LPSK. Jadi bagi dalam ini keluarga Herman nggak usah khawatir, karena bagi Komnas sendiri posisinya sekarang ini mengawal apa yang diharapkan oleh Bapak Kapolri. Salah satu poin dari presisi adalah transparansi berkeadilan. Ya, itu yang menjadi dasar kami. Jadi nggak usah khawatir, kami pasti akan kawal itu ya. Transparansi dan berkeadilan itu presisi yang didorong oleh Kapolri yang baru seperti itu. Nah, dari data sendiri ada 3 bulan terakhir ada 9 tahanan yang tewas karena penyiksaan, kekerasan sesama tahanan dan lain-lainnya. Sejauh mana Kompolnas juga menyoroti hal ini, kekerasan yang dilihat sebagai sebuah masalah sistemik di tubuh Polri? Jadi begini, Mbak, kami melihat transisi dari era militeristik ketika Polri masih di bawah ABRI. Dan sekarang ini rupanya belum kelar. Jadi reformasi kultural ini sekarang ini masih belum finish lah, masih di perjalanan. Nah, sebetulnya tahun 2009 sudah ada Perkap nomor 8 mengenai implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Ini yang harus terus-menerus disosialisasikan. Mulai dari tingkat pendidikan di SPN, di SESPIM, di Akpol, di STIK harus. Karena itu yang menjadi dasar ketika polisi bekerja, dan Undang-Undang Nomor 2 2002 secara tegas menyebutkan bahwa kerja polisi harus berdasarkan pada hak asasi manusia. Persoalan lain bagi kami Kompolnas, efek jera itu harus ditumbuh kembangkan di Polri. Artinya apa? Efek jera itu baru akan muncul apabila dilakukan proses hukum yang benar, transparan, dan memang dirasakan masyarakat adil. Pak Kapolri tegas,
yang diharapkan bukan kepastian hukum saja, tapi adalah keadilan. Ketika Ya. kita bicara kepastian hukum, itu normatif. Tapi ketika keadilan, kita akan bicara mengenai banyak aspek yang lebih humanistik. Jadi kemanusiaan harus dikedepankan. Bukan hanya sekedar kerja teknis, tapi kerja-kerja humanis. Dan Humanis, itu sudah ada sebetulnya di Perkap. Ya, itu yang harus menjadi. Dan kami di Komponas akan secara konsekuen mengawal ini, karena harapan kami ingin Polri lebih bagus, Polri lebih baik, Polri lebih beradab. Nah, untuk beradab ini kan harus menjaga betul marwah yang diberikan oleh negara. Marwah Baik. itu bagaimana? Marwah itu adalah menegakkan hukum tetapi tetap berlandaskan pada asasi manusia. Jadi ini yang menjadi acuan kami. Kami akan mengawal, kami akan memantau, dan kami akan mengawasi betul apa yang menjadi harapan Bapak Kapolri mengenai presisi juga menjadi pegangan kami. Jadi bukan seperti saya katakan di depan tadi, bukan hanya lip service, Baik. tapi betul-betul nanti menjadi kenyataan diimplementasikan benar. Iya. Minimal kita lihat apakah kemudian program presisi dari Kapolri ini bisa berjalan, terutama dalam kasus ini. Terima kasih atas waktu dan keterangannya. Kita nantikan proses hukum selanjutnya dari kasus ini. Terima kasih Mas Fatul dan Mas Wahyu atas keterangannya di Prime Time News.